Tidaklah antum membaca setiap lembaran ayat-ayat Al-Quran, mengkaji setiap ajaran di dalam syariat ini, baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya itu menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, agungnya agama ini, mulianya agama ini. Na'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Islam, yang menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mewajibkan kepada kita untuk mengimani rukun iman yang 6, yang setiap muslim dan mukmin yang mempelajari agamanya, mengkaji sesuai dengan yang dihidayahkan, dipetunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka dia akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dirinya dengan semua ajaran yang Allah ajarkan kepada kita. Bahwa ikhwah fillah, tidaklah antum membaca setiap lembaran ayat-ayat Al-Quran, mengkaji setiap ajaran di dalam syariat ini, baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya itu menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, agungnya agama ini, mulianya agama ini. Dan itu menunjukkan dan sangat membuktikan sebagaimana yang telah kita kaji pada kajian-kajian sebelumnya terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada para nabi dan para rasul. Itu membuktikan akan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusan-utusannya. Menunjukkan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya. Dan menunjukkan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua apa yang diajarkannya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya, bahwa tidak ada alasan bagi seseorang jika dia masih menggunakan akal dan hati nuraninya untuk tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hak. Antum insyaallah ketika menyimak kajian-kajian sebelumnya, jika antum menangkap semua hujah-hujah itu dan dalil-dalil itu, setelah itu antum pahami dengan benar, antum sampaikan apa adanya kepada non-muslim apapun pemahamannya, hatta seorang pendeta sekalipun, mau paus, mau di bawahnya paus, ya, antum sampaikan kepada mereka tentang hal ini, mereka tidak punya alasan untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tinggal tanya, kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Begitu. Kenapa tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bodoh adalah bodoh seorang muslim yang tahu bahwa mereka ini mengingkari kenabian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kebenaran kitab suci yang diyakininya, tapi kemudian bermesraan dengan mereka, ya, berkasih sayang dengan mereka, peluk cium dengan mereka. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa di hati mereka, mereka tidak punya respek terhadap la ilaha illallah Muhammad. Tidak punya rasa hormat, penghormatan terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena seseorang yang di dalam hatinya ada izzah, ada kemuliaan, la ilaha illallah,
maka dia mencintai la ilaha illallah, mencintai kalimat tauhid, mencintai ahli tauhid, dan konsekuensinya benci syirik. Bagaimana cinta tauhid, cinta syirik? Itu mustahil. Mustahil. Dia mencintai tauhid, pasti benci syirik, benci musyrik, benci orang-orang musyrikin. Yang itulah yang kita lihat, kita baca di dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidupnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kehidupan para sahabat sesudahnya, dari zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, dan terus dari khilafah Bani Umayyah yang di bawah di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berapa banyak jihad mereka tegakkan melawan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau kemudian dengan bodohnya seorang muslim mengatakan bahwa semua agama sama, itu yang kami yakini, keyakinan mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW tidak punya keyakinan seperti itu. Tokoh-tokoh musyrik, orang-orang Nasrani, ya Heraklius diberi surat oleh Nabi SAW, aslim taslam, masuk Islamlah kamu bakal selamat. Kalau agamanya sama seperti agama Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi SAW kirim surat kepada dia untuk masuk Islam? Ya, kepada Kisra Persia, kepada para pembesar-pembesar di muka bumi ini waqi' real. Mereka tidak akan bisa merubah sejarah ini. Ya. Terus kemudian dengan bodohnya seorang muslim mengatakan bahwa inilah keyakinan saya, semua agama sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Al-Ahadus Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang Maha Esa, tempat bergantungnya seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dan serupa dengannya. Kemudian digambarkan dengan sosok Tuhan-Tuhan yang tidak berjubah dan berpakaian. Tuhan-Tuhan yang telanjang, yang bersosok berwujud seperti itu. Yang satu mati di tiang gantungan, yang satu lagi begini dan begitu dan lain sebagainya. Bahkan wujud-wujud binatang. Dikatakan sama. Ini di antara keajaiban orang-orang munafik di zaman kita. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dikatakan hari akhir, ini hari yang terakhir, artinya sesudahnya tidak ada hari lagi. Nah, jika demikian maka hari terakhir itu ada yang individual, ada yang berbarengan. Ada yang berlaku kepada masing-masing individu, ada yang berlaku secara bersamaan. Yang berlaku secara individu itu dimulai dari yaumu mauti, dari hari kematiannya. Ketika dia menghadapi kematian, dia pindah dari alam dunia ini ke alam yang lain. Yang alam itu tertutup realitanya dari panca indera kita. Dan kita mengetahui realita alam itu hanyalah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan jika di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hari kiamat itu dengan as-sa'ah, itu kiamat, as-sa'ah. Dan dalam banyak ayat Al-Quran, Nabi SAW juga menyebut hari kematian seseorang itu juga dengan as-sa'ah, kiamat. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada sebagian orang dari Badu, orang-orang Badui, ya orang-orang dusun. Mereka mendatangi Nabi SAW bertanya-tanya tentang agama. Kemudian di antara yang mereka tanyakan, mereka bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Mereka rombongan. Yang mereka datang ini, orang-orang dusun ini rombongan. Yang di antara mereka ada anak kecil. Nabi SAW melihat di antara mereka ada anak kecil. Kemudian Nabi SAW bersabda, in ya'ish hadha
la yudrikuhul haramu hatta taquma alaikum sa'atukum. Kalau anak kecil ini umurnya panjang, dia tidak akan sampai umur pikun kecuali kalian sudah ketemu dengan kiamatnya kalian semua. Artinya kepada mati. Ya. Kalau ada anak kecil bersama kita sekarang ini dan dia sampai di usia 80 tahunan, ya insya Allah semua yang di masjid ini orang baru semua. Ya, kita sudah tidak ada. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, itulah bahwa orang yang meninggal dunia, dia masuk dalam status kiamatnya. Dan alam barzakh itu dekat dengan alam hari kiamat. Alam barzakh itu dekat dengan akhirat. Dan di alam barzakh itu sama seperti di kehidupan dunia, namun lebih mirip dengan kehidupan akhirat. Nah, ketika umurnya dunia sudah mulai berakhir atau berakhir, Allah perintahkan untuk ditiupkannya, untuk dijanjikannya terjadinya hari kiamat. Maka disitulah dikumpulkan al-awwalun wal-akharun, yang awal dan yang terakhir semuanya dikumpulkan untuk hari yang telah ditetapkan. Di saat itu ikhwatal iman, di detik-detik hari kematiannya, adalah hal yang sangat mengerikan dan menakutkan bagi setiap manusia. Namun bagi orang yang beriman, datanglah kabar gembira kepadanya dengan ridhonya Allah dan surga. Malaikat datang menjenguknya, mendatanginya, sebagaimana dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Malaikat itu datang kepada orang mukmin yang sedang sakaratul maut, dan itu bukan malakul maut, bukan malaikat pencabut nyawa, tapi malaikat lain yang memberikan busyra, kabar gembira. Menyampaikan kepadanya, bergembiralah kamu, la takhaf, jangan kamu takut dengan apa yang ada di hadapanmu. Jangan sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Yang di saat itu ketika sakaratul maut, keluarganya yang di sekelilingnya mungkin meratap, mungkin menangis, merasa sedih akan berpisah dengan orang ini. Namun dia tidak sadar bahwa yang sedang mau mati ini, yang sedang sakaratul maut, sedang bahagia. Dengan penuh kebahagiaan yang luar biasa, dengan ketenangan, dengan perasaan rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu. Ubadah bin Samit radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang ingin berjumpa Allah, Allah pun ingin berjumpa dia. Dan barang siapa yang tidak ingin berjumpa Allah, Allah pun tidak ingin berjumpa dia. Aisyah radhiyallahu anha atau sebagian istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, inna kulluna nakrah." Kita semua takut mati. Kita semua takut mati. Siapa yang ingin cepat-cepat ketemu Allah Subhanahu wa taala? Walaupun memang pintunya ketemu Allah adalah al-maut, tapi setiap kita takut mati. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa dzak," bukan itu. Walakinnal mu'min idza hadarahu al-maut busyira biridwanillahi wa karamatihi. Bahwa seorang mukmin ketika telah tiba kematian kepadanya diberikan kabar gembira akan ridhonya Allah dan kemuliaannya. Alaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Karena dia sudah mendapatkan kabar gembira itu sebelum kematiannya, diberi kabar gembira oleh malaikat, diberitahu kamu akan bertemu surga, kamu akan begini, kamu akan begitu, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka tidak ada yang lebih dia sukai melebihi apa yang akan dia temui di hadapannya. Apa yang akan dia hadapi, itu yang terbaik. Fa'ahabba liqa. Dia ingin segera ketemu Allah. Wa ahabballahu liqa. Maka Allah pun. Wa innal kafir, adapun orang kafir, idza hudira busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi. Ketika sakaratul maut, malaikat pun datang
Tapi dengan wujud yang berbeda, dengan informasi dan kabar yang berbeda, disampaikan kepadanya, kamu bakal bertemu dengan azab. Ini sudah hari janji yang telah dijanjikan kepadamu. Hari ini sudah waktunya. Sudah tidak ada lagi tempat untuk menghindar, tidak ada lagi kesempatan untuk pergi. Tidak ada lagi untuk mengulang kembali kehidupan. Ketika ditunjukkan kepadanya beragam macam azab, disingkapnya hijab dari dia. Selama ini ikhwah fillah kita tidak melihat. Kita tidak melihat malaikat, tidak mengetahui alamnya mereka. Namun ketika masa perpindahan ini pindah dari alam dunia ke alam barzakh, disingkap oleh Allah. Dia melihat. Banyak antum melihat, mendengar. Dan saudara, sahabat. Ternyata ketika sakaratul maut, mereka menyambut salam dari orang yang datang. Dia minta untuk dirapikan dirinya. Ya. Rahimahullah yang belum meninggal dunia. Dia minta untuk dirapikan lebih sering. Dia bilang kok banyak tamu yang datang dirapi. Subhanallah. Padahal yang jaga cuma istrinya saja. Rahmatullah alaih. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang kafir, dia melihat bakal azab yang akan diterimanya. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu. Kariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa. Maka tidak ada yang lebih dia takuti, lebih dia benci, melebihi apa yang bakal dia temui di depannya. Maka dia tidak mau berjumpa Allah, maka Allah pun gak kepingin ketemu dia. Ikhwatal iman, kabar gembira yang baik inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ini bukan mengatakan dengan lisan saja, tapi mengatakan dengan semua ucapan di dalam Al-Quran. Qulu, ucapkanlah, atau katakanlah, itu bukan sekedar qaulul lisan. Bukan hanya dengan ucapan lisan, tapi qaulul qalbi wal lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Karena kalau cuma sekedar lisan saja yang berucap, hati tidak, itu munafik. Harus diucapkan lisan dan hati. Mereka mengucapkan dengan hatinya dan dengan lisannya, Rabbunallah, Rabb kami Allah. Kemudian dia istiqamah, berusaha di jalan itu semakin lurus di jalan itu. Tatanazzalu alaihi, turun kepada mereka. Kan itu saat sakarat. Bagaimana ditafsirkan dalam banyak kitab tafsir. Tatanazzalu alaihi. Malaikat itu mengatakan kepada orang itu, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah momen yang paling membahagiakan bagi seorang mukmin. Di antara momen yang paling membahagiakannya, di saat dia bertemu dengan malaikat, melihat itu dan memberikan kabar gembira itu kepada dirinya. Dan momen bahagia ini bukan berhenti di situ saja. Nanti, ditambah lagi nanti pada yaumul qiyamah, ketika dia menerima catatan amalnya dari sisi kanannya. Ya Allah. Itu bahagiaan yang luar biasa. Ini membuat dia lupa terhadap semua kepenatan, kesusahan, kesedihan, cobaan, fitnah, ujian yang dia alami ketika di kehidupan dunia. Karena dia tahu setelah kematian tidak akan ada mati lagi. Isinya adalah kehidupan yang kekal abadi di dalam kebahagiaan di jannah.
Dan di saat yang bersamaan, wal'iyadhu billah, adalah momen yang paling menyakitkan dan menyedihkan bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, fajir. Mereka di saat itu, mereka mengharapkan adanya secercah harapan, sedikit harapan saja. Namun tidak ada itu semuanya. Yang ada di hadapannya hanyalah azab. Hanyalah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia rasakan sejak sakaratul maut. Bahkan sebelum mati. Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan andai kata kamu perhatikan, andai kata engkau memperhatikan ketika orang-orang zalim itu fi ghamaratil maut, di saat sakaratul maut, ketika mereka sedang sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, di saat itu para malaikat mengangkat tangan mereka memukuli mereka, menghajar mereka di saat sakaratul maut. Akhriju anfusakum, keluarkan rohmu, keluarkan rohmu. Al-yawma tujzauna adzabal hun, hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Di ini pada saat itu dia pun sudah disiksa, dan saat itu dia akan menghadapi siksa yang lainnya. Itu kubur, azab kubur. Ayat ini diantara dalil ahlus sunnati wal jamaah yang menegaskan adanya azab kubur. Karena jelas ayat itu menyebutkan al-yauma tujzauna adzabul, hari ini kamu mati, hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakanmu. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Karena kamu bicara tentang Allah tidak benar. Kamu berbicara tentang Allah dengan tanpa hak, tanpa kebenaran, dan kamu sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ikhwatal iman. Di saat itu para malaikat mengazabnya, menghukumnya. Pelaku maksiat, orang-orang munafik, orang-orang kafir, sejak sakaratul maut sudah diancam-ancam dengan azab. Wal'iyadhu billah. Di saat dia sakitnya fisik yang sedang dia alami, mungkin dia di akhir hayatnya misalnya, atau kena penyakit ini dan itu dan lain sebagainya, komplikasi ini dan itu. Di saat akumulasi rasa sakit yang dia alami pada fisiknya, ditambah sakitnya malaikat yang ngancam-ngancam dia dan memukuli dia, wal'iyadhu billah, wal'iyadhu billah. Ditambah lagi kesedihan yang berat karena dia bakal meninggalkan dunia. Dunia yang selama ini menjadi fokus perhatiannya. Menjadi harapan terbesarnya. Ilmu tertingginya hanyalah dunia. Dan ditambah lagi ternyata yang dia paling tidak mau pikirkan ketika dia masih hidup. Dia gak pernah mau mikirin mati. Ya, lagi senang, lagi ini, bakalan mikirin mati. Ternyata yang tidak dia pikirkan sesuatu yang dia hadapi. Dia sampai ke penghujung hidupnya. Subhanallah. Itu kesialan di atas kesialan dia pada dirinya. Dia mengalami akumulasi kesialan yang luar biasa. Maka oleh karena itulah ikhwah fillah, hamba-hamba Allah yang mukmin, yang saleh, mereka beramal untuk menyambut datangnya hari itu. Mereka beramal sebelum datangnya hari akhirnya mereka. Sebelum datangnya hari kematian mereka. Mereka bangun sholat malam. Mereka sholat, mereka puasa, mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena mereka yakin bahwa hari itu bakal terjadi. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam dengan sujud dan berdiri, takut akan akhirat dan berharap akan rahmat Tuhannya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sesungguhnya yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang memiliki hati nurani. Mereka, bagaimana Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka jauhkan pinggang mereka dari tempat tidurnya. Mereka beribadah kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan berharap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan. Ya Rabb, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di hari dan menjadikan kita semuanya di atas. Ya Rahman. Di antara nasihat para ulama, mereka mengatakan waladatka ummuka ya ibna adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan. Ingatlah wahai manusia, bahwa ketika kamu terlahir di muka bumi, ibumu melahirkan, kamu terlahir dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekitarmu tertawa. Maka beramallah untuk dirimu sendiri, agar nanti mereka akan di hari pulang dengan. Jangan sampai lahir nangis, pulang nangis. Jangan sampai seperti itu. Buat sebaliknya. Buat ketika kita lahir kita menangis, baliknya kita tertawa. Inilah awal perjalanan ruh menuju ke alam barzakh. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakum. Bagaimana tadi Anda sampaikan bahwa riwayat-riwayatnya begitu banyak. Kalau kita berhenti sejenak untuk membacakan hadis-hadis tentang hal ini akan yang pembicaraan kita tentang. Namun kita akan meringkas beberapa hal, beberapa fase dari fase-fase yang dialami oleh setiap kita di hari akhir kita. Yang pertama adalah kubur. Yang di sana ada fitnah kubur, ada nikmat dan azab kubur. Di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa setiap orang yang setelah meninggal dunia sebelum dia dibangkitkan nanti, yaitu ketika di fase di alam barzakh, dia bukanlah menjalani satu fase yang kosong. Namun di sana mereka melalui perjalanan fase kehidupan yang sangat panjang. Perjalanan itu dialami oleh ruhnya. Dan di saat itu entah dia di dalam keadaan nikmat atau penderita. Dan pertama kali dia ditaruh oleh keluarganya di kuburnya, dia akan mengalami fitnah. Maksudnya fitnah itu adalah ujian. Dia akan ditanya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk bertanya kepadanya. Malaikat Munkar dan Nakir. Dan di saat itu dia akan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan bagaimana ketika dia hidup di dunia. Karena bagaimana dia menjawabnya seperti bagaimana dia hidup ketika dia hidup di dunia. Dan dengan jawaban itulah, akibat jawaban itulah dia akan menjalani hanya di alam barzakh di kuburnya.